Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia, kelas 5B, jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baik, dalam pertemuan kali ini saya akan membuat sebuah video dan kita akan membahas mengenai iman dan pengaruhnya dalam kehidupan. Adapun poin-poin yang akan kita bahas di dalamnya yaitu ada hakikat iman, hubungan iman, ilmu dan amal, karakteristik dan sifat orang beriman, dan yang terakhir itu adalah hal-hal yang dapat merusak iman. Oke, selanjutnya kita masuk di poin yang pertama, yaitu hakikat iman. Hakikat iman adalah keyakinan yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala dan segala yang datang darinya, yang tidak hanya tinggal di dalam hati tetapi juga diucapkan dengan lisan dan diwujudkan dalam perbuatan nyata. Iman bukan hanya sekedar percaya secara teori, melainkan keyakinan yang melahirkan ketaatan dan kesetiaan dalam kehidupan sehari-hari. Seorang mukmin yang benar-benar beriman akan merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aspek hidupnya, sehingga ia selalu berusaha berbuat baik, menjauhi dosa, dan istiqomah dalam menjalankan perintah agama. Selanjutnya kita masuk di poin yang kedua, yaitu hubungan antara iman, ilmu, dan amal. Hubungan antara iman, ilmu, dan amal dalam Islam sangat erat dan saling berkaitan. Ketiganya membentuk fondasi utama dalam kehidupan seorang muslim yang ideal. Iman dan keyakinan yang tumbuh dalam hati terhadap kebenaran ajaran Islam. Namun iman yang kuat tidak cukup hanya dengan keyakinan. Ia harus didasari oleh ilmu, karena seseorang tidak bisa beriman dengan benar terhadap sesuatu yang tidak ia ketahui. Maka ilmu datang sebagai penerang dan pembimbing ke arah pemahaman yang benar. Setelah seseorang berilmu dan memahami ajaran agama, ia dituntut untuk beramal, melakukan perbuatan berdasarkan ilmunya itu. Ilmu tanpa amal adalah seperti pohon tanpa buah, dan amal tanpa ilmu bisa tersesat. Begitu pula amal tanpa iman tidak bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka amal yang benar adalah buah dari iman yang tulus dan ilmu yang benar. Singkatnya, iman adalah akar, ilmu adalah cahaya yang membimbing, dan amal adalah buah yang tampak dari keduanya. Ketiganya tidak bisa dipisahkan. Iman mendorong seseorang untuk mencari ilmu, ilmu membimbingnya untuk beramal dan benar, dan amal yang konsisten dan memperkuat iman. Inilah keseimbangan yang ditanamkan dalam ajaran Islam: beriman dengan benar, memahami dengan ilmu, dan membuktikan dengan amal. Selanjutnya kita masuk di poin yang ketiga, yaitu karakteristik dan sifat orang beriman. Orang beriman adalah mereka yang memiliki keyakinan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasul-Nya, malaikat, kitab-kitab, hari akhir, dan takdir. Keyakinan ini tidak hanya berada di dalam hati, tetapi juga tercermin dalam sikap hidup yang penuh ketaatan dan kesadaran akan tanggung jawab sebagai hamba Allah. Maka dikenal sebagai pribadi yang jujur, amanah, dan rendah hati. Dalam berinteraksi dengan sesama orang, beriman menjaga lisan dan sikap, menjauhi ghibah, dengki, dan prasangka buruk. Dalam hubungannya dengan Allah, mereka selalu menjaga sholat, memperbanyak zikir, dan bertawakal. Mereka juga cepat bertaubat ketika melakukan kesalahan, karena hati mereka peka terhadap dosa. Mereka tidak sombong atas amal yang dilakukan, dan selalu merasa butuh kepada rahmat Allah. Orang beriman juga mencintai sesama muslim, peduli terhadap kaum lemah, dan gemar bersedekah. Mereka tidak hanya baik secara pribadi, tetapi juga aktif dalam memperbaiki masyarakat, menegakkan keadilan, dan mencegah kemungkaran. Selanjutnya kita masuk di poin terakhir, yaitu poin yang keempat, yaitu hal-hal yang merusak iman. Hal-hal yang merusak iman adalah segala sesuatu yang dapat melemahkan, mengurangi, bahkan membatalkan keimanan seseorang, baik dari segi keyakinan, ucapan, maupun perbuatan. Contohnya yang pertama yaitu syirik atau menyekutukan Allah, menjadikan selain Allah sebagai sesembahan atau bergantung kepada selainnya. Yang kedua, kufur, mengingkari ajaran Islam, yaitu menolak atau tidak meyakini rukun iman atau ajaran yang telah jelas. Yang ketiga, munafik atau berpura-pura beriman, yaitu menampakkan keimanan tapi menyembunyikan kekufuran.
Yang keempat, melakukan bid'ah dalam akidah, menyimpang dari ajaran tauhid dan rukun iman. Yang kelima, meremehkan dosa dan perintah agama, tidak peduli terhadap perintah Allah dan menganggap dosa sebagai hal sepele. Yang keenam, cinta dunia secara berlebihan, mengutamakan dunia hingga melalaikan akhirat. Yang ketujuh, bergaul dengan orang fasik dan sesat, dapat memengaruhi pikiran dan melemahkan iman. Yang kedelapan, menjaga iman berarti menjauhi hal-hal tersebut dan selalu memperbarui keimanan dengan ilmu, zikir, dan amal soleh. Adapun kesimpulan dari pembahasan yang telah kita bahas tadi, yaitu yang pertama, hakikat iman dalam Islam adalah meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan amal perbuatan. Iman bukan hanya sekedar keyakinan pasif, tetapi harus tercermin dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Yang kedua, iman memiliki hubungan erat dengan ilmu dan amal. Ilmu menjadi dasar untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dan ajarannya, sementara amal menjadi wujud nyata dari keyakinan tersebut. Semakin dalam ilmunya, semakin kokoh imannya dan semakin baik amalnya. Yang ketiga, orang beriman memiliki karakteristik khas seperti jujur, sabar, amanah, rendah hati, dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala serta peduli kepada sesama. Sifat-sifat ini menjadikan orang beriman sebagai pribadi yang mulia, menjadi panutan dalam masyarakat. Yang terakhir atau yang keempat, iman tidak bersifat tetap, ia bisa bertambah dan berkurang. Hal-hal yang dapat merusak iman antara lain adalah syirik, kemunafikan, melakukan dosa besar secara terus-terusan tanpa taubat, serta menyimpang dari ajaran agama. Baik, itulah tadi video yang dapat saya presentasikan mengenai iman dan pengaruhnya dalam kehidupan manusia. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.